Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah uswah kita, pemimpin dan teladan hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita buktikan dengan semakin hari semakin kuat akidah kita, semakin hari semakin kuat ibadah kita, semakin hari semakin kuat akhlak kita, muamalah duniawiyah kita, dan semakin hari semakin baik ukhuwah kita. Pada kesempatan pengabdian masyarakat kali ini, saya ingin berbagi kepada kita materi tentang dasar-dasar keimanan seorang muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ilal akhir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ciri yang pertama orang yang bertakwa adalah orang yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, orang yang bersegera menuju kepada pengampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, memang tergesa-gesa atau cepat-cepat, buru-buru dilarang dalam Islam. Tapi yang dibolehkan terburu-buru dalam ajaran Islam antara lain adalah untuk bertaubat. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan vertikal, yaitu orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik melalui ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas apa langit dan bumi? Yang kita ketahui ketika kita mengetahui bahwa bumi ini lebih dari 501 juta kilometer, begitu luasnya. Tetapi setelah kita ketahui ternyata bumi hanya menempati urutan yang keempat dari tata surya kita. Tentu yang paling besar adalah planet Jupiter, Saturnus dan Uranus, sementara bumi kita cuma menempati urutan yang keempat saja. Matahari ternyata lebih besar dari bumi lebih dari 1 juta kali. Dengan jarak 150 juta kilometer, maka matahari dengan bumi bisa ditempuh dengan kecepatan cahaya matahari 8 menit. Jadi cahaya dari matahari sampai ke bumi itu dalam waktu 8 menit. Kalau kita lihat matahari yang menurut kita sudah besar jutaan kali dari bumi, dilihat dari bumi cuman sebesar bola kaki saja. Begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat kauniyahnya. Begitu kagum kita besarnya bumi dan matahari, ternyata cuma bagian galaksi saja. Galaksi kita, galaksi Bima Sakti, ada juga galaksi Andromeda, dan terdeteksi oleh James Webb
bahwa galaksi yang ada di jagat raya ini tidak kurang dari 2 triliun jumlahnya. Itu yang baru terdeteksi. Bagaimana kalau ada alat yang canggih lebih dari itu, maka tentu akan lebih dari itu. Nah, saudaraku melakukan Allah, ternyata 2 triliun galaksi tersebut itu kumpul dalam satu tempat yang namanya alam semesta atau jagat raya. Nah, itu bisa jadi baru jagat raya 1. Mungkin akan ada jagat raya 2, 3, dan seterusnya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat kauniyahnya. Bisa juga mendekatkan diri kepada Allah secara vertikal atau hablum minallah dengan sholat. Dengan sholat wajib, begitu juga dengan sholat sunnah, terutama sholat qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an ayyam asaka rabbuka maqaman mahmudah. Sebagian malam, sepertiga malam kita bangun, kemudian qiyamul lail, tahajud, dan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Selanjutnya, ciri yang kedua dijelaskan oleh Al-Quran, orang yang beriman adalah orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan kecerdasan sosial. Ada nafi'un li ghairih, ada manfaat bagi orang lain dengan kehadiran kita. Wal kaziminal ghais, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa mempunyai kecerdasan emosional yang mampu mengendalikan nafsu. Orang yang kuat, kata Nabi, bukannya orang yang